kami lanjutkan, ahli. Kemudian terkait dengan pertanggungjawaban pidana tersebut, tentu untuk menentukan seseorang apakah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka tentulah melalui proses tahap pembuktian. Kita ketahui bersama bahwa pembuktian ini sangatlah vital dalam hukum acara pidana Indonesia. Dan di dalam pembuktian pidana itu pula kita mengenal dua istilah, alat bukti dan barang bukti. Nah, kemudian di samping itu ada kekuatan pembuktian juga terletak pada bukti yang diajukan mengenai relevansi atau tidak dengan perkara yang disidangkan. Pertanyaan kepada ahli, bagaimana jika barang bukti yang dihadirkan di persidangan tidak lengkap? Misalnya, dalam perkara pidana pembunuhan dengan menggunakan senjata api, di persidangan hanya dihadirkan senjata apinya, tanpa dihadirkan bukti peluru atau selongsong peluru yang bersumber dari senjata api tersebut, yang mengenai melukai tubuh korban yang terbunuh. Apakah barang bukti tersebut dapat berdiri sendiri dan bernilai sebagai cahaya dalam menyelesaikan perkara pidana pembunuhan dengan senjata api tersebut? Mohon penjelasan. Jadi saya pikir bahwa alat-alat bukti itu harus didukung oleh barang-barang bukti, kan gitu ya. Jadi apakah lengkap atau tidak barang-barang buktinya, ya sebenarnya bisa dilihat bahwa sebenarnya harus lengkap, kan gitu ya, harus lengkap. Tapi dalam menyita barang bukti ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah harus diketahui timing, kan gitu ya. Kemudian ada enggak benang merahnya dengan tindak pidana, kan gitu ya. Jadi di dalam menyita barang-barang bukti itu harus diperhatikan, jangan seperti menerima manggis. Berapa biji manggisnya nggak tahu kita kan. Nggak ada kaitan dengan tindak pidana, kan gitu, nggak celah, nggak tidak. Atau seperti membeli kucing dalam karung, atau menembak di atas kuda, jadi nggak tahu kita siapa yang kena, ditembaki aja, kan gitu. Jadi barang bukti itu memang disita, itu memang betul-betul ada kaitan dengan tindak pidana dan menjelaskan bahwa memang alat bukti itu didukung oleh barang-barang bukti. Umpamanya seperti visum et repertum, kan gitu ya. Kalau visum et repertum sebenarnya tidak boleh berdiri sendiri, harus didukung oleh barang-barang bukti. Jadi bisa saja orang mengalami luka di bagian tertentu itu karena olahraga dan sebagainya. Tapi kalau ada barang bukti, apakah memang ini karena peristiwa pidana, seperti ada ditemukan bercak darah atau mungkin ada sperma dan sebagainya, dan itu yang berkaitan dengan. Jadi barang bukti itu harus lengkap, saya pikir, baru bisa menjelaskan peristiwa pidana, kan gitu. Dan dalam hal ini menguatkan alat bukti yang digunakan. Kemudian sehubungan dengan hukum pembuktian yang barusan dijelaskan oleh ahli tadi, dalam hukum pembuktian itu pula dikenal istilah asas in dubio pro reo dan asas exceptio firmat regulum, yang pada intinya mengatur kaidah keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara yang memuat pembuktian ragu-ragu dan atau multitafsir. Pertanyaannya kepada ahli, katakanlah JPU menghadirkan saksi di suatu persidangan, ada sejumlah 9 orang, lalu mayoritas saksi yang dihadirkan oleh JPU tersebut tidak berkaitan dengan surat dakwaan atau tidak sesuai dengan surat dakwaan. Bagaimana jika alat bukti berupa keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan tersebut berbeda satu sama lain? Tapi saya coba jawab apa saya ingat. Yang pertama adalah soal pembuktian, ya, soal pembuktian untuk menentukan salah tidaknya seseorang itu dipedomani pasal 183 KUHP, minimal 2 bukti dan mendapat keyakinan dari hakim. Jadi kalau ada keraguan, menurut yang sepanjang saya ketahui, kalau ada keraguan berarti dalam hal ini alat buktinya tidak bisa dipakai. Jadi karena ada review, lebih bagus membebaskan 100 orang yang bersalah daripada memidana 1 orang yang tidak bersalah karena keraguan tadi. Lalu soal alat-alat bukti, kita mengetahui bahwa alat bukti itu kalau memenuhi syarat formal dan syarat material. Jadi syarat formalnya apa? Jadi ada syarat-syarat seperti saksi itu
orang dewasa dalam perkara pidana umum ya, kemudian harus disumpah dan sebagainya. Syarat materialnya adalah yang bisa menjadi saksi adalah orang yang mendengar sendiri, yang melihat sendiri, atau yang mengalami sendiri, dalam hal ini saksi korban, begitu ya. Kemudian keterangan saksi itu harus bersesuaian satu sama lain. Jadi kalau tidak bersesuaian, itu tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Itu saya pikir mengenai soal pembuktian tentang saksi-saksi. Izin saya melanjutkan, ahli. Salah satu alat bukti dalam pasal 184 ayat 1 KUHP adalah saksi. Pertanyaan saya, kalau seorang polisi dihadirkan sebagai saksi, padahal dia bukan seorang penyidik yang menangani perkara tersebut serta bukan pula ahli forensik kepolisian atau tim Inafis Polri, mohon penjelasan dari ahli, bagaimana syarat sah menjadi saksi dan apakah keterangan polisi tersebut secara hukum dianggap sah? Baik, jadi saksi memang ada yang dikenal dengan saksi verbal. Saksi verbal adalah saksi yang memproses. Ya dalam hal ini adalah penyidik kan itu yang memproses. Mungkin ada yang tidak dituliskan di dalam BAP-nya, itu tidak bisa diungkapkan di persidangan. Jadi bisa dipanggil di persidangan sebagai saksi verbal. Jadi penyidik dalam hal ini yang bisa digunakan sebagai saksi verbal, ya saksi di persidangan. Jadi karena dia memeriksa terdakwa atau memeriksa kasus itu, jadi yang dia tuliskan di BAP itu apa yang dia ingat. Ternyata dalam perkembangannya bisa saja ada hal-hal lain yang tidak tertulis. Maka saksi verbal bisa polisi yang menjadi penyidik. Ini yang ditanyakan sama bukan polisi yang menangani perkara ini, ya, termasuk dalam penyidik, ya. Ini dia di luar. Iya, betul yang mulia. Ya. Jadi kalau di luar dalam penyidikan itu tidak boleh. Jadi hanya mendengar dari orang itu tidak memenuhi syarat material. Kan harus yang melihat sendiri, mendengar sendiri, atau mengalami sendiri. Bisa gitu. Baik, saya lanjutkan. Misalnya terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban manusia. Kemudian ada seseorang yang bernama A berinisiatif mengangkat dan membawa si korban ke rumah sakit serta mengeluarkan uangnya untuk menjamin biaya perobatan di rumah sakit agar si korban mendapat penanganan medis. Pertanyaan saya, apakah tindakan inisiatif si A tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan bersalah dan dapat dijerat pidana? Pertanyaan kedua, si A tersebut kemudian ditahan dan didakwa dengan tuduhan pelaku yang menabrak si korban. Selanjutnya, istri si A karena kekhawatirannya terhadap ditahannya suaminya, membuat kesepakatan perdamaian bersama korban kecelakaan. Apakah perdamaian itu dapat dimaknai bahwa si A lah yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut? Bagaimana pendapat? Jadi dalam hal ini ada umpamanya kecelakaan, pelakunya pergi entah kemana, lari, lalu ada melihat, lalu ditolong, dibawa ke rumah sakit, lalu dia mau mengeluarkan uang sendiri. Saya pikir bahwa ini tak ada peristiwa pidana kan gitu ya. Dan kalau ada tindakan-tindakan seperti ini, saya pikir itu apresiasi, kita harus memberi penghargaan. Itu saya pikir. Jadi dalam hal ini kalau yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, yang selanjutnya menjadi tersangka di persidangan terdakwa, saya pikir ini suatu tindakan error in persona, error in abjecto. Karena bukan pelakunya, kan gitu ya kan? Dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya mau membantu orang, tapi kok bisa jadi tersangka, bisa jadi terdakwa. Saya pikir ini suatu tindakan yang dikategorikan sebagai error in persona, error in objecto. Lalu kalau ada perdamaian, kenapa berdamai? Saya pikir nggak perlu berdamai, kan gitu ya kan? Tapi mungkin apakah yang bersangkutan ini tidak mengerti hukum, kan bisa aja kan? Kalau saya umpamanya menemukan orang yang mengalami kecelakaan, ya ngapain damai? Orang bukan saya pelakunya, ya kan? Saya pikir itu mungkin yang bersangkutan itu tidak mengerti hukum atau tidak memahami hukum, itu saya pikir. Dan kalau ada tindakan seperti itu, saya pikir itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Kalau ini sampai diminta pertanggungjawaban pidana, ini namanya tindakan kriminalisasi.
Itu saya pikir. Ini tadi yang terakhir masalah perdamaian. Nah, bagaimana kekuatan daripada perdamaian tersebut? Gimana kita yang terakhir tadi? Apakah perdamaian itu dapat dimaknai bahwa si Allah yang menyebabkan kecelakaan lalu Nah, lintas? ini perdamaian sudah terjadi, Pak. Iya, saya pikir perdamaian, ya perdamaian di bidang apa kan gitu, karena saya pikir nggak ada perbuatan pidana. Saya pikir apakah, makanya saya bilang apakah itu tidak ngerti hukum atau buta hukum dan sebagainya, lalu takut dia, karena memang dalam prakteknya, dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada kecelakaan dibiarkan aja, karena bisa jadi tersangka dan sebagainya, dia dijerat. Ya tapi ini kan punya hati nurani, setiap orang kan punya hati nurani. Saya pikir bisa dilakukan berdua, kemudian dibawa ke rumah sakit, walau sendiri. Ya sebenarnya nggak perlu ada perdamaian kan gitu. Tapi kita maknai bahwa itu untuk menegaskan bahwa tak ada sesuatu yang merupakan peristiwa pidana dan sebagainya tindakannya kan gitu. Dan kalau ada pun perdamaian sebenarnya tidak fokus di situ, tetapi fokus di apakah memang dia melakukan pelanggaran lalu lintas itu atau tidak. Jadi bukan hanya berpusat di situ, kan gitu. Tapi ada bukti-bukti enggak? Ya kan? Ada bukti-bukti enggak menentukan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pelaku pelanggaran lalu lintas? Ya kan? Harus ada bukti-buktinya, kan gitu. Sidik jari segala macam, atau umpamanya sepeda motornya, atau ada saksi-saksi segala macam, itu harus dibuktikan. Jadi jangan fokus kepada itu perdamaian itu, saya pikir. Baik, izin melanjutkan yang mulia. Baik ahli, saya izin melanjutkan. Saya ingin bertanya begini ahli. Bagaimana jika kemudian dijadikan tersangka dan sekarang menjadi terdakwa? Ya karena saya kan tidak ada kaitan kan gitu. Iya. Dan saya tidak melakukan aktivitas dengan perusahaan itu. Iya. Saya pikir nggak ada. Itu tetap juga seperti tadi, error in persona, error in objecto. Yang bersangkutan tak ada melakukan tindak pidana. Jadi salah orang, salah tindakan yang didakwakan kepada yang bersangkutan. Itu saya pikir. Jadi tak ada peristiwa pidana. Tidak ada peristiwa pidana. Iya. Kecuali tadi kalau ada kesepakatan soal modal kan gitu. Kamu modalnya tanah, lalu saya yang buka perusahaan, semua aktivitas segala macam, sesuatu barang-barang berkaitan perusahaan itu saya. Nah ini. Jadi saya pikir bahwa tak ada peristiwa pidana, ya seharusnya kan harus diperkuat bahwa korban mengatakan bahwa itu kesalahan dari orang tertentu, iya, itu ya kan. Iya. Jadi saya pikir tak ada peristiwa pidana dalam hal itu, bahwa yang bersangkutan tidak terlibat dalam aktivitas bisnis, kan gitu ya. Jadi saya pikir kalau itu ada yang kena ajas dalam hukum pidana, skuld haktu, yang berbuat, yang bersalah, yang bertanggung jawab. Tadi itu ada skuld haktu. Jadi kalau tak ada sama sekali perbuatannya, berbuat pun tak ada dia, kok bisa dimintai pertanggungjawaban? Kok bisa dipersalahkan atas peristiwa yang bukan dia lakukan? Dan itu saya pikir. Nah, jadi tetap itu error in persona dan error in objecto. Itu saya pikir. Baik ahli, jika ahli menerangkan dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, bagaimana jika ternyata jadi tersangka dan kemudian jadi terdakwa? Ya saya pikir kalau dipasangkan itu kan tindakan yang unprocedural, yang tidak prosedur, nggak ada bukti bahwa dia melakukan apa, kan gitu, nggak ada bukti. Saya pikir itu yang unprocedural. Untuk menetapkan tersangka kan minimal 2 bukti permulaan yang cukup, kan gitu ya kan. Ada bukti-bukti itu yang menyatakan bahwa dia bersalah atas peristiwa itu. Ada terkait enggak? Bukti-bukti yang berbicara. Itu saya pikir fakta-fakta persidangan yang berbicara, bukan fakta penyidikan. Itu saya pikir. Baik ahli tadi sampaikan, ini menarik, jadi ada pertanyaan baru saya. Ahli tadi menyampaikan ada fakta penyidikan dan ada fakta persidangan. Ya. Nah, ketika terjadi perbedaan keterangan ahli, jadi berbeda keterangan saksi di penyidikan maupun terdakwa, berbeda dengan di persidangan. Yang mana yang dianggap sah ataupun yang dipakai menurut pendapat ahli? Menurut pengetahuan saya, yang dipakai adalah fakta persidangan. Karena fakta penyidikan belum tentu menjadi fakta persidangan. Kan gitu.
Dan mungkin di fakta persidangan ada hal-hal yang terungkap menjadi terungkap. Itu saya pikir. Jadi fakta persidangan yang digunakan untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, bukan fakta persidangan. Baik, cukup ada teman. Baik ahli, dari kami cukup. Terima kasih. Cukup yang mulia. Sebagai akademisi yang mengharapkan bahwa kebenaran keadilan itu betul-betul diterapkan di Indonesia. Jadi harapan saya mudah-mudahan para penegak hukum, terutama dalam hal ini penuntut umum dan majelis hakim, tetap bijaksana, arif dan bijaksana di dalam menangani peristiwa ini, perkara ini. Itu saya pikir. Terima kasih. Please like, subscribe and share channel Advokat Bung Raja Official.